Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Batam, di Sukabumi, di Banyuwangi, di Yogyakarta, dan di tempat lainnya. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa Al-Kaf. Di sini juga tentu ada Ondi Saputra, ada Anis Malim, dan sini juga ada Jordan dari Filipina, dan juga Sidik ya. Alhamdulillah. Bukan Sidik ini, Alfa. Ini ponakannya Pak Gunawan ya. Almarhum. Baik, kita masih membahas di seputar pemahaman sunnah. Kita akan bahas sunnah adalah Al-Quran. Itu nanti yang akan dibahas oleh Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Salam Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. As-Sunnah adalah Al-Quran. Ustaz Isa, silakan memberikan pengantarnya, Ustaz Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisna, Ustaz Husain, Ustaz Hamzah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Ondi dan juga teman-teman sekalian yang ikut membantu pada hari ini. Saya ingin bertanya, bagaimana kabar Anda ikhwan akhwat dengan Al-Quran? Bagaimana interaksi Anda? Sudahkah Anda berinteraksi, membaca, mentadabburi Al-Quran setiap harinya? Setidaknya 1 juz sehari, atau mungkin setengah juz, atau mungkin 5 halaman ikhwan akhwat. Dan pertanyaan berikutnya, apa yang Anda dapat dari yang Anda baca dalam Al-Quran? Sudahkah kita menerapkan prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dari dalam Al-Quran? Karena sejatinya Al-Quran merupakan tuntunan al-huda, petunjuk buat kita selama hidup di dunia. Dan tahukah Anda bahwa permasalahan-permasalahan hidup kita, lika-liku, kemudian senang sedihnya hidup kita, semua ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita ingin membahas bagaimana kita menghidupkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran sejatinya sebagaimana yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya mengenai definisi as-sunnah, atau bagaimana kita menerapkan as-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Quran. Kurang lebih seperti itu, insya Allah kita akan mengkaji beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala bersama Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah pada hari ini. Silahkan disimak sebaik-baiknya, pasang telinga sefokus-fokusnya, sambil apapun Anda pagi hari ini. Barangkali ada yang sambil nyetir, ya mungkin ibu-ibunya biasanya sambil masak, atau sambil bikin kopi buat nyiapin dengerin topik berita pagi, Amisan dan lain sebagainya. Karena mohon disimak sebaik-baiknya, karena pelajaran hari ini adalah pelajaran yang sangat amat penting berkaitan dengan hubungan atau interaksi kita menghidupkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Quran. Kepada Ustaz Husain bin Hamid Alatas kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radit, walakal hamdu ba'dal ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahma wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita ditemani Ustadz Hamzah bin Attas Ratas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, begitu juga saudara kita yang tidak asing lagi, Ustadz Muhammad Krishna Ondi, itu pula rekan kita di sini dari Filipina, Jordan, beserta Alfa ya. Anis Mualim, seluruh kerabat kerja di studio. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan radio kita ini radio yang betul-betul tulus, lurus mengajak kepada Allah. Mengajak betul-betul untuk hidup mengikuti manhaj dan pola Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar, penuh dengan rahmat dalam menyampaikan amanat dan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini berjudul atau berunwan As-Sunnah wal Quran. Sunnah adalah Al-Quran. Kita semua tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya bukan hanya sekedar sebagai bacaan, ya, hafalan yang dibaca pada event tertentu atau pada saat sholat, tapi Al-Quran adalah tuntunan hidup bagi setiap orang yang beriman dan dia merupakan salah satu dari rukun imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk. Hudan linnas, untuk umat manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Agar mudah bagi kita untuk memahami Al-Quran, maka Allah jadikan ayat-ayatnya ini sebagai penjelasan keterangan yang terang benderang mengenai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran. Jadi Allah tidak biarkan kita dalam keadaan bingung dalam memahami Al-Quran, tapi Allah jadikan ayat-ayatnya saling menerangkan satu dengan lainnya. Wal furqan, dan juga pemisah di antara yang hak dan batil. Karena kalau kita tidak jelas dalam memahami sesuatu, bagaimana kita bisa mengikuti kebenaran dengan tenteram dan nyaman. Nah, kitab suci Al-Quran ini kitab yang merupakan petunjuk, ya, yang terang benderang, ayat-ayatnya saling menerangkan dan juga merupakan furqan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru melalui surat Yunus, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun. Wahai manusia, telah datang kepada kalian petuah, bimbingan, nasihat dari Tuhan kalian, dan juga sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang terdapat dalam dada manusia. Penyakit ini kalau tidak dihilangkan, tidak disembuhkan, akan merusak kehidupan manusia. Karena sentral
sentral dari seluruh perilaku manusia terdapat di sini. Di sini yang menjadi pengambil keputusan. Dan dia juga kelak yang akan dipanggil dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang namanya an-nafs. Jadi sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit yang terdapat dalam jiwa manusia. Wahudan wa rahmatun lil mu'min. Juga sebagai petunjuk dan rahmat. Bukan hanya petunjuk, tapi petunjuk yang berisikan rahmat. Bagi orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang akan menyambut petunjuk rahmat yang datang dari sisi Allah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Rasulullah, dengan karunia Allah dan rahmatnya yang Allah turunkan dalam kitab suci Al-Quran, bila mereka ikuti petunjuknya, hendaknya mereka sambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Wa khairun mimma yajma'un. Kitab suci Al-Quran ini lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Begitu juga waktu kakek nenek kita turun ke bumi. Allah menyampaikan pesan kepada keduanya dan kepada kita semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apabila petunjukku sampai kepada kalian, maka siapa yang mengikuti petunjukku, ya, mereka tidak akan mengalami ketakutan, kesedihan. Dalam hidup ini, mereka akan terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah, akhir yang mereka akan terima adalah azab api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini menjelaskan kepada kita peran dari petunjuk Allah yang Allah turunkan kepada nabinya, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kalau seandainya Al-Quran itu yang disampaikan Nabi adalah petunjuk, ya, yang betul-betul membawa rahmat dan juga kesembuhan bagi umat manusia, juga sebagai cahaya yang menerangi jiwa mereka. Lalu kita bertanya, siapa orang yang pertama mengamalkan isi petunjuk Al-Quran? Dengan sendirinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama mengamalkan. Dan apa yang disampaikan oleh seorang Rasul yang membawa risalah dari Allah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepadanya. Mungkin nggak seorang Rasul menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan Allah yang mengutusnya? Kan mustahil. Maka yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Rasul adalah pesan-pesan Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan Quran kepadaku agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan juga orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Oleh karena itu Rasul setiap ada perintah dalam Al-Quran, beliau yang terdepan. Setiap ada larangan, beliau yang terjauh. Beliau tidak sama sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari Al-Quran. Yasiru ma'al Qur'ani jamban ila jambin, berjalan bersama Al-Quran seiring dan seirama. Oleh karena itu ketika As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah, bagaimana akhlaknya Rasul? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya seluruhnya adalah Al-Quran. Artinya dipetik dari Al-Quran. Nah, arti sunnah sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian-kajian yang lalu, baik pada sesi pertama maupun sesi yang kedua, ini merupakan sesi yang ketiga, kita telah menjelaskan bahwa kata sunnah itu menunjukkan arti manhaj dan pola. Menunjukkan arti manhaj dan pola. Nah, kalau sunnah berarti manhaj dan pola Nabi kita Muhammad SAW, berarti apa? Pola hidup Nabi dan manhajnya
seluruhnya dipetik dan diambil dari Al-Quran Al-Karim. Nabi tidak pernah menambahkan sesuatu. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau Nabi berani mengada-adakan kebohongan, menambahkan sesuatu di luar dari pesan Allah, la akhadna minhu bil yamin, niscaya kami akan apa? Merenggut dirinya dengan tangan kanan kami, bukan berarti Allah bertangan. Tsumma la qata'na minhu watin, kemudian kami akan putuskan pembuluh darah jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu, maka tak ada seorang pun dari kalian yang bisa menyelamatkan beliau. Jadi betul-betul Nabi ini sebagai seorang Rasul yang amin menyampaikan amanat Allah apa adanya. Nah, apa yang beliau sampaikan di luar Al-Quran, apa yang beliau lakukan dalam kehidupannya, sebetulnya semuanya merupakan aktualisasi, aplikasi, terapan dari Al-Quran. Inilah yang dinamakan sunnah. Oleh karena itu, sunnah identik dengan Al-Quran. Artinya apa? Secara konseptual, Al-Quran yang menangani. Secara aktual, Nabi yang memberikan contoh untuk kita semua. Ayat-ayat Al-Quran dijamin kesuciannya oleh Allah. Terkumpul pada masa Nabi kita. Bukan seperti sebagai orang beranggapan dikumpul pada masa sahabat. Sahabat hanya menyalin dan menyebarkan. Tapi pada masa Nabi kita, Al-Quran telah terkumpul dengan baik. Disalin, disebarkan oleh para sahabat Nabi kita. Kalau kita mempelajari seluruh Al-Quran yang dicetak di dunia Islam, kita akan temukan semuanya sama. Tidak ada satu ayat yang berbeda. Kalau ada isu yang mengatakan bahwa Syiah memiliki Quran yang berbeda dengan kita, sampai saat ini tidak dapat dibuktikan. Ucapan ini sebetulnya bukan ucapan yang bertujuan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi kalau kita berbicara mengenai hadis Nabi kita Muhammad SAW atau hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita, sama tidak kedudukannya dengan Quran? Dalam satu persoalan terdapat sekian banyak riwayat yang berbeda-beda. Bahkan hadis satu-satunya yang dianggap mutawatir lafdan dan makna, lafaz dan maknanya mutawatir, ternyata masih ada perbedaan. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Ada tambahan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sebahagian besar hadis, lebih daripada 90% hadis diriwayatkan secara ahad. Dan subhanallah, kita jumpai terdapat perbedaan dalam teks hadisnya. Hingga lahirlah madhab-madhab, ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Zahiri. Kenapa? Karena merujuk kepada apa? Kepada riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Silahkan bagi orang yang membaca fikih perbandingan, dia akan menemukan, ya, masing-masing mengacu kepada riwayat yang apa? Yang mereka anggap sebagai riwayat yang menenteramkan hati mereka. Tapi kalau Al-Quran, kalau kita membaca ayat Al-Quran, kita akan temukan apa? Dimanapun kita berada, apapun madhab seseorang, Al-Qurannya sama. Ayat-ayatnya begitu jelas saling menerangkan satu dengan lainnya. Lalu kita bertanya, mungkin nggak terapan Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang sebenar-benarnya tidak sesuai dengan Quran? Mustahil. Pasti kalau ada sebuah riwayat diriwayatkan dari Nabi kita, akan sejalan dengan Quran. Oleh karena itu, untuk betul-betul kita meyakini satu riwayat itu sesuai betul-betul dengan sunnah Nabi kita yang sebenarnya, agar kita tidak masuk dalam kebohongan. Tidak masuk dalam apa? Dalam perangkap-perangkap mereka yang berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini merupakan dosa yang amat besar, karena berdusta atas nama Nabi tidak sama dengan berdusta atas nama selainnya. Ini menyangkut risalah yang datang dari Allah. Nah, untuk membuktikan satu riwayat itu betul-betul merupakan ucapan Nabi kita, maka dengan sendirinya di samping kita memeriksa riwayatnya, kita mencocokkan dengan Al-Quran.
Oleh karena itu kita punya harapan sebetulnya dari para ulama-ulama hadis ini bukan berfanatik ya kepada apa? Kepada tokoh-tokoh mereka, kepada buku-buku ya yang menjadi pegangan mereka, tapi mereka bersama-sama menyaring. Dari buku-buku kumpulan hadis ini, hadis-hadis yang betul-betul sejalan dengan Al-Quran. Walaupun buku ya yang menjadi pegangan dari madhab mereka, dari kelompok mereka, kalau terdapat hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, betapa indahnya kalau kita punya keberanian untuk menyisihkan hadis tersebut. Hadis-hadis yang berisikan petunjuk, bimbingan hidup yang sejalan dengan Al-Quran sebetulnya amat banyak. Kita bisa memilih dari katakan Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Kita kumpulkan hadis-hadis ya, yang maknanya sejalan dengan Al-Quran. Lalu setelah itu baru kita klasifikasikan dia punya riwayat. Ada yang masuk dalam kategori yang sahih, yang dhaif ya. Nah, walaupun dhaif kalau isinya sama dengan Al-Quran, masih kita bisa pertimbangkan. Tapi tidak mengatakan qala Rasulullah, kita mengatakan ruwiya an Rasulillah. Kalau isinya sejalan dengan Al-Quran. Tapi kalau satu hadis jelas-jelasan bertentangan dengan Al-Quran, atau satu hadis melecehkan kehormatan Nabi-Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melecehkan Nabi kita, ini harus disingkirkan sama sekali. Tapi karena kefanatikan orang kepada Bukhari, kepada Muslim sebahagian, lalu sebagian lagi fanatik kepada katakan riwayat yang lain, akhirnya dibutakan mata mereka untuk dapat melihat kekurangan dan cacat yang berada pada buku-buku riwayat mereka. Padahal kalau seandainya kita membaca petunjuk Allah dalam Al-Quran, kita akan temukan adab-adab yang amat indah. Artinya kalau kita habiskan hidup kita, waktu kita untuk meresapi Al-Quran yang berisikan seruan kepada Nabi kita, yang berisikan seruan kepada orang-orang yang beriman, ya, yang memberikan tuntunan dan bimbingan, kita terapkan. Kita sibukkan diri kita dengan ayat Allah, sebetulnya mencukupi kita semuanya. Mungkin orang bertanya, Ustadz, dalam Al-Quran ada perintah sholat, tapi tidak terdapat praktek sholat. Kita pelajari dari sunnah-sunnah amaliyah yang sampai kepada kita. Dan jangan kita ribut dalam hal-hal yang berbeda. Ini perbedaan menunjukkan riwayatnya juga diperdebatkan. Dan kita nggak melihat Nabi langsung. Oleh karena itu dalam menghadapi perbedaan ini seharusnya seperti yang Allah ajarkan kepada Nabi kita berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wajban bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihi ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Ini merupakan bimbingan dari Allah. Sebagian orang mengatakan bahwa Ashabul Kahfi jumlahnya berapa? 3. Yang keempat anjing mereka. Sebagian lagi mengatakan jumlahnya 5. Yang keenam adalah anjing mereka. Semuanya rajman bil ghaib. Semuanya hanya menduga-duga, mengira-ngira. Sama dengan orang melempar batu tanpa melihat sasaran. Namanya rajman bil ghaib. Dia kalau melempar batu ya, tanpa melihat sasaran, bahaya enggak? Bahaya. Pasti nggak mengenai sasaran? Kan tidak. Rajman bil ghaib. Lalu sebahagian lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8-nya adalah anjing mereka. Lalu Allah untuk menuntaskan perdebatan ini yang tidak ada maslahat dan manfaatnya, qur rabbi a'lamu bi'iddatihi ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan Tuhanku lebih tahu tentang jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka yang sebenarnya kecuali sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Maka jangan kamu ikut berdebat bersama mereka dalam persoalan ini yang semuanya sia-sia, hanya perdebatan apa? Perdebatan kosong yang tidak memiliki dasar. Kecuali kalau Allah beritahukan. Kemudian wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan kamu bertanya kepada seorang pun dalam masalah ini, tidak ada gunanya. Allah tidak jelaskan jumlahnya karena tidak berhubungan dengan tujuan dan pokok dari apa?
dari tuntunan Allah yang bermanfaat buat kita. Nah sekarang kalau berkaitan dengan perbedaan riwayat, satu kunut, satu tidak kunut. Umpamanya, ya, kemudian satu meletakkan tangan di dada, satu lagi di bawah, masing-masing membawa argumentasinya. Kalau masing-masing ngotot bahwa yang sunnah itu yang dilakukan, dan dia menganggap yang lain tidak mengikuti sunnah, kan bahaya. Oleh karena itu sunnah itu hanya dapat diucapkan pada sesuatu yang pasti dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang tidak pasti, ada perbedaan pendapat, jangan sekali-kali dia mengatakan bahwa ini adalah as-sunnah. Nah yang kita sesalkan, Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah wa ghafarallahu lah, dia banyak jasa kebaikannya dalam mengkritisi hadis. Cuma sayang, beliau sering kali menekankan sesuatu bahwa ini sunnah. Kemudian dia menyerang kelompok ya yang tidak menerima riwayat tersebut. Padahal sebetulnya ulama-ulama terdahulu tahu hadis ini, tapi mereka tidak terima karena mereka menganggap hadis ini syadz. Hadis ini kenapa cuma satu orang yang meriwayatkan, padahal dalam urusan yang disaksikan orang banyak. Sebagai contoh, Syekh Nasiruddin Albani meriwayatkan hadis yang menggerakkan telunjuk tangan pada saat tasyahud. Lalu dia mengatakan bahwa ini diriwayatkan secara sahih dari Wa'il bin Hujur. Walaupun ada riwayat lain dari Wa'il ya, yang tidak menyebutkan bahwa Nabi menggerakkan jarinya, tapi riwayat al-itsbat yang menetapkan lebih diutamakan daripada yang tidak menyebutkan. Dan dia menegaskan bahwa ini sunnah. Sunnah ya. Dan dia bertanya-tanya kenapa orang meninggalkan hal ini. Akibatnya orang yang membaca hadis ini, ya, membaca buku yang ditulis sifat sholat Nabi, menganggap, meyakini bahwa ini merupakan apa? Sunnah Nabi. Dia beranggapan orang yang tidak melakukannya, orang yang meninggalkan sunnah. Sedangkan mereka beranggapan orang kalau meninggalkan sunnah, manhaj Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang mubtadi, ahli bid'ah. Betul tak? Padahal ulama-ulama dahulu kala sebetulnya mereka tahu hadis ini. Bukan tidak tahu. Bukan baru ditemukan pada masa Albani. Tapi mereka tidak menerima hadis ini karena yang meriwayatkan cuma satu orang, Wa'il bin Hujur. Bahkan dalam riwayat Wa'il, dari sekian banyak riwayat, ya, cuma satu riwayat yang menyebutkan Nabi menggerakkan telunjuknya. Padahal ini merupakan amalan yang disaksikan oleh banyak orang. Kok kenapa yang meriwayatkan cuma satu orang? Dan anehnya Wa'il ini bukan penduduk Madinah yang hidup bersama Rasul, tapi orang yang datang dari Yaman, dari Bani Ya'mur, menjumpai Rasul beberapa saat, kemudian kembali ke Yaman. Artinya masa berkumpulnya tidak banyak. Sedangkan yang berkumpul bersama Rasul setiap waktu seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sahabat-sahabat besar, tidak ada satupun yang meriwayatkan bahwa Nabi menggerakkan telunjuknya dalam sholat. Nah kalau Albani mengatakan, ini pilihan saya, menurut saya ini yang dari Nabi kita. Tapi saya tidak sama sekali menganggap yang tidak mengikuti saya seorang yang melakukan bid'ah. Indah. Kita nggak persoalkan sama sekali. Betul nggak? Tapi kalau dia mengatakan hadhihi sunnah, kemudian mengklaim yang meninggalkannya merupakan seorang mubtadi, ini merupakan tindakan yang tidak benar. Dengan bahasa halusnya khilafus sunnah. Iya. Dan uniknya, Albani kan tidak lihat Rasulullah langsung. Iya. Kalau dia lihat Rasul langsung, ya, lain persoalannya. Tapi dia nggak melihat Rasul. Sedangkan matan dari hadis ini kan melalui jalur riwayat yang cukup panjang, apalagi sudah berlalu 1400 tahun lalu, kemudian hadis baru diriwayatkan, dikumpulkan setelah 200 tahun Rasulullah wafat. Baru dibukukan. Kok kenapa Anda bisa meyakinkan bahwa ini adalah sunnah, yang lain adalah bid'ah? Kalau begini caranya setiap orang yang berpendapat, berarti akan terjadi pertentangan di tengah-tengah umat. Tapi kalau firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum. Jelas-jelasan bahwa apa? Ini merupakan riwayat ayat-ayat Quran yang menjelaskan bagaimana akhlak orang yang beriman di antara mereka. Saya berpendapat, saya menganggap benar dalam masalah ini, kembali kepada riwayat yang tidak pasti, saya seharusnya berlapang dada menerima perbedaan.
Oleh karena itu, semenjak Al-Bari menulis bukunya, sifat sholat Nabi dan lain sebagainya muncul di Mesir, di berbagai macam negara, gerakan-gerakan ya, yang dengan gampang membid'ahkan kelompok lain. Tapi kalau seandainya perintah dari Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'min yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima, yang memerintahkan Nabi untuk memerintahkan istrinya, putrinya dan wanita yang beriman untuk menutupi tubuh mereka dengan jilbab mereka. Itu sunnah. Yang pasti, betul enggak? Yang pasti. Nanti kalau orang berbeda, bertolak belakang dengan jelas-jelasan dia mengajak kepada yang bid'ah. Tapi kalau ini perintah dari Allah, dimulai dengan istri Rasul, putri Rasul, dan wanita-wanita yang beriman. Dan dalam Quran kan banyak ayat-ayat semacam ini. Betul nggak? Jadi kita ingin menegaskan bahwa sunnah yang sebenarnya adalah apa yang diamalkan oleh Rasul SAW, dilakukan seluruh hidupnya, ya, yang merujuk kepada petunjuk Allah dalam kitab sucinya. Maka dalam setiap perilaku Nabi kita Muhammad SAW sudah bisa menjadi contoh yang baik buat kita. Ada yang sifatnya wajib, ya. Ada yang sifatnya apa? Mustahab. Ada yang sifatnya mustahab. Contoh kalau seandainya katakan seorang makan, Nabi makan dengan 3 jari makan kurma. Apakah dia harus orang yang sekarang makan dengan 3 jari? Tidak. Kalau makan sop? Kemudian orang, Nabi katakan menggunakan punya sorba, ada buntut di belakang. Apakah harus orang melakukan hal itu? Kan tidak. Ini mustahabat. Kemudian juga berkaitan dengan jenggot. Ya. Minal mustahab orang memanjangkan jenggotnya, menipiskan kumisnya. Ya. Nah kalau seandainya orang cukur jenggotnya, apa enggak sah sholatnya? Dengan tuduhan bahwa dia seorang ahli bid'ah. Ini enggak menyangkut pokok-pokok dan prinsip Islam. Ini bahagian dari mustahabat. Betapa indahnya kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, untuk merujuk atau mencari sumber sunnah yang paling indah yang tidak meragukan adalah Al-Quran. Kemudian riwayat-riwayat yang datang dari Nabi kita yang sejalan dengan Quran. Betapa indahnya kalau dua-duanya dapat kita satukan. Jadi yang kita ingkari bukan sunnah Nabi. Yang kita ingkari adalah sekian banyak kebohongan mengatasnamakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mengenai penjabarannya, tafadhol Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sudah jelas jadi dari judul tadi, sunnah ya, adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW adalah merupakan pengamalan Al-Quranul Karim. Ini juga sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Yaitu segala perilaku Nabi, tindak tanduk Nabi, ucapan Nabi, keputusan Nabi selalu mengacu kepada Al-Quranul Karim. Mana naik firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 15-16. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Wa ahlul kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian sembunyikan dari Alkitab. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dari banyak hal pula. Qad ja'akum minallahi wa ya'fu an katsir, dan yubayyinu lakum bisa juga kini kepada Rasulullah, artinya Rasulullah memaafkan, artinya enggak diungkap semuanya kesalahan-kesalahan mereka seperti itu. Ya, supaya mereka tidak
tidak kecewa seperti itu. Tapi ini diingatkan betapa banyaknya hal-hal yang penting yang disembunyikan dari kitab sebelumnya oleh orang-orang ahlul kitab pada zaman Nabi. Kemudian Allah tegaskan di sini, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian nurun. Telah datang kepada kalian minallah dari Allah nurun wa kitabum mubin. Nur dan kitab yang memberikan penjelasan. Nah, di sini nur sering orang menafsirkan ini sebagai ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga ini kemudian kitab ini adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Sering juga ya ini kemudian dikaitkan dengan hadis-hadis apa yang dhaif atau palsu, ya, bahwasanya katanya Rasulullah SAW diciptakan dari nur, katanya dari kalau nur dari nur bukan nabi, namanya bukan manusia. Kan Rasulullah itu manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Kalau namanya bashar, ya pasti diciptakannya dari tanah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingat ketika penciptaan Nabi Adam pertama, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan seorang bashar, manusia min tin dari tanah. Jadi bukan dari nur. Tapi Rasulullah SAW, perannya Rasulullah SAW dalam memberikan hidayah, memberikan penerangan, itu adalah bagaikan nur, benar. Rasulullah adalah nur, ya, dalam perilakunya, dalam tindak tanduknya, dalam akhlaknya, itu adalah nur, benar. Karena Rasulullah ini akhlaknya sama seperti Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu adalah nur, nurus samawati wal ardh. Ini adalah kitabullah, itu nurus samawati wal ardh, nur bagi langit-langit dan bumi. Al-Quran itu nur. Nah, Rasulullah yang di dalamnya ada Al-Quran, di hatinya ada Al-Quran, perilakunya Al-Quran. Rasulullah pun juga adalah merupakan nur. Oleh karena itu, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamirnya satu. Walaupun kita maknain tadi nur adalah Nabi Muhammad SAW dan kitabul mubin adalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamirnya di sini dengan dhamir mufrad, dhamir tunggal. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan petunjuk dengannya, bihi, enggak bilang bihima. Karena ya Rasulullah dengan Al-Quran sudah menyatu, ya, karena Rasulullah SAW ya adalah juga Al-Quran, seperti yang diucapkan oleh Sayyidatuna Aisyah tadi. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Atau Ustaz Husain bilang, ya, kalau Al-Quran sebagai suatu konsep, maka Al-Quran, maka Rasulullah SAW adalah merupakan sebagai aktualisasi dari Al-Quran, sebagai prakteknya dari Al-Quranul Karim, dan juga sebagai penjelasnya dari Al-Quranul Karim, seperti itu. Nah, inilah maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yahdi bihillah, Allah memberikan petunjuk dengannya. Artinya dengan Al-Qur'an dan juga sekaligus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengikuti dan mencari keridhaannya subulas salam, diberikan petunjuk ke jalan kedamaian. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya biidznihi, dengan izinnya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan akan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Jadi bagi mereka yang mau menempuh jalan yang lurus, mau katanya ikut kepada Nabi kita Muhammad SAW, ikuti, lihat perilaku Nabi, sunnah Nabi melalui kacamata Al-Quran. Kalau ada misalnya riwayat-riwayat yang mengatakan, oh Nabi begini dan begitu, itu kemudian bertentangan, kita pakai kacamata Al-Quran bertentangan, maka itu bukan sunnah Nabi, bukan perilaku Nabi. Ya. Seperti misalnya Rasulullah diriwayatkan pernah mencaci maki seperti itu. Ini nggak mungkin, karena Rasulullah SAW karena di dalam Al-Quran dilarang. Ya. Yang suka mencaci itu adalah orang-orang kufar Quraisy.
menghina, misalnya Rasulullah diriwayatkan misalnya menghina, menganggap remeh, tidak mungkin. Ya, karena Rasulullah SAW bacakan dari Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin, seperti itu. Atau ada yang menceritakan misalnya Rasulullah tidak adil, berlaku zalim, itu juga tidak mungkin. Ya, karena ketidakadilan adalah merupakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dan Allah memerintahkan berlaku adil. Jadi ini semuanya kita harus melihat, kalau ketika kita mendengar riwayat yang mengatasnamakan Rasul, ya harus kita lihat, kita tinjau dengan kacamata Al-Qur'anul Karim, agar supaya kita tidak ikut-ikut mendiskreditkan Nabi, tidak ikut-ikut berdusta atas Nabi kita Muhammad SAW yang diancam, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, ini tentang apa, sunnah itu, ya jangan disalahartikan. Jangan sunnah itu ada riwayat hadis misalnya yang dituliskan, itu riwayat hadis yang dituliskan setelah Rasul nggak ada. Ya, jelas sekali dalam riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu wa hadithu anni wala haraj wa man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan kalian tulis dariku. Artinya ini maksudnya ada kalimat yang muqaddar di sini, maksudnya jangan kalian tulis dariku selain Al-Qur'an. Ya, jangan kalian nulis ucapanku main ditulis saja semuanya. Jangan, ya, selain Al-Qur'an. Waman, ini diperjelas oleh kalimat berikutnya, waman kataba anni ghairal Qur'an, barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, falyamhu, hendaklah dihapus. Sering ini kalau syarah hadisnya diterangkan, ini dulu kan Rasulullah suka memerintahkan pernah memerintahkan menulis kepada Abisyah lah, kemudian ini larangan dari Rasulullah SAW. Kalau ada keperluan memang mau menulis, seperti Rasulullah perintahkan untuk nulis surat kepada para raja, itu ada konteksnya lain. Jadi bukan ini larangan para sahabat supaya jangan nulis omongan Rasul itu semua jangan ditulis. Tapi Rasulullah ingatkan, Rasulullah izinkan, wa hadithu anni wala haraj. Tapi kalau kalian menceritakan tentangku nggak masalah, gitu. Tapi jangan ditulis. Sebab ini demi menjaga keotentikan Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi Al-Qur'an itu sejak zaman Nabi udah ditulis. Jadi kalau ada riwayat juga yang mengatakan Al-Qur'an baru ditulis setelah zaman sahabat, ya, zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, itu nggak benar. Ya, yang benar kalau di zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar ditulis ulang, ya mungkin itu diperbanyak, ya. Di zaman Sayyidina Utsman diseragamkan cara bacanya dan penulisannya juga, ya itu seperti itu. Tapi kalau di zaman Nabi itu sudah ditulis dan dikumpulkan dan sudah disusun. Karena penyusunannya nggak mungkin manusia bisa menyusun seperti itu. Ya, yang mana ayat Quran ini diturunkan secara terpisah-pisah satu sama lain. Nah, jadi seperti itu. Al-Quran merupakan pedoman, dan Rasulullah SAW adalah yang mempraktekkan isi Al-Quran dan menjelaskannya. Seperti ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana rukun-rukunnya sholat, bagaimana cara berwudu, itu pokoknya ada dalam Al-Quran. Tapi bagaimana prakteknya? Rasulullah yang mempraktekkan. Dari ayat-ayat Qur'annya yang perintah untuk mendirikan sholat, kemudian rukun-rukunnya disebutkan, misalnya wa rabbaka fakabbir, tentang takbiratul ihram, misalnya baca ayat Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya, kemudian warka'u wasjudu, tentang ruku dan sujud, kemudian tentang selawat dan syahadat, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Tapi bagaimana menyatukan ini? Nah, Rasulullah menjelaskan secara praktek. Jadi ini pengamalannya adalah dari Rasul. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW, yaitu yang sejalan dengan Al-Quranul Karim. Jadi ini untuk kita mengenal sunnah Rasul,
ya kita akrab dengan Al-Quran, nanti kita akan kelihatan. Boleh kita baca, karena riwayat hadis pun bukan sesuatu yang dilarang. Itu adalah dari konteks hadis tadi Nabi bilang, wa haditsu anni wala haraj, ceritakan tentangku. Ya, tidak ada masalah itu. Artinya ya para sahabat dulu menerangkan, oh Rasulullah dulu menerangkan tentang ayat ini seperti ini, ya. Nah, diceritakan antara sahabat. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, ya, setelah kemudian di zaman tabi'in, mulailah, ya, karena ada banyak orang yang suka berdusta atas nama Rasul, mulailah ditulis riwayat hadis, dan kemudian setelah itu mulai ada penyortiran juga seperti itu dari riwayat-riwayat hadis tersebut. Ini kan artinya baru ditulis ya, setelah Rasulullah tidak ada, dan kebanyakan riwayat hadis itu adalah bil makna. Ya, sebab tadi karena nggak ditulis, jadi sahabat menghafal aja. Jadi menceritakannya kembali dengan maknanya. Terkadang nggak sesuai, nggak sama, itu nggak masalah. Maksudnya sama seperti itu. Oleh karena itu juga sering ada perbedaan di dalam penjelasan dari satu sahabat dengan sahabat lain dalam mengungkapkannya. Maksudnya padahal sama seperti itu. Nah ini karena tadi ya memang di zaman Nabi tidak ditulis, ya, dan kemudian sahabat menghafalnya, kemudian menyampaikannya lagi kepada tabi'in kepada tabi'in. Dan kemudian setelah itu ditulislah. Nah, tulis melalui jalur riwayat ini, katanya kalimatnya seperti ini. Di riwayat jalur yang lain, kalimatnya ada perbedaan. Sering kan kita dapati riwayat hadis tentang masalah yang sama tapi berbeda. Karena memang sahabat ini kan, ya namanya orang dengar kan, diingat kan beda. Kalau kecuali yang ditulis dari zaman Rasul seperti Al-Quran, nggak ada perbedaan. Nah inilah, jadi harus kita dari kajian ini harus kita benar-benar mengerti apa itu ya, yang dimaksud sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur 12 sahabat. Dari Abdullah bin Umar, dari Abu Hurairah, dari Ali bin Abi Thalib, dari Usama, ya. Sebagian riwayatnya muttasil, sebagian mursal. Sebagian riwayatnya muttasil, sebagian mursal. Tapi walaupun demikian, ahli hadis sebagian besar menganggap hadis ini dhaif. Tapi kalau kita lihat maknanya justru merupakan apa? Makna yang benar-benar sejalan dengan Al-Quran. Sejalan dengan apa yang ditegaskan Al-Quran. Bunyi hadis ini, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang akan membawa ilmu ini dari setiap penerus adalah orang-orang yang adil. Hanya yang adil yang akan membawakan apa yang disampaikan Rasul dengan sebenar-benarnya. Betul enggak? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Yang mereka lakukan adalah membersihkan tuntunan agama ini, ilmu yang Allah ajarkan, dari tahrif yang dilakukan oleh kaum ghulat ekstremis. Di kalangan Ahlus Sunnah banyak kaum ghulat. Bukan ikut apa yang datang dari Allah, tapi berusaha menggiring ayat-ayat Allah untuk menjadi pembenaran. Di kalangan Syiah juga terdapat banyak kaum ghulat. Di kalangan Sufiyah terdapat kaum ghulat. Jadi peran ulama yang udul ini, mereka membersihkan ilmu agama ini yang disampaikan oleh Rasul melalui Allah dari tahrif, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan kaum ekstremis. Wantihalal mubtilin, dan juga kebohongan-kebohongan yang diada-adakan oleh ahlul batil. Baik yang datang dari musuh Islam, atau yang datang dari orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah dengar seorang sebelum wafat mengatakan, saya telah menciptakan sejumlah hadis dengan sanadnya. Tapi tujuannya katanya untuk membela agama. Terutama sekali dalam manaqib, dalam fadail Quran. Tujuannya baik, tapi yang diadakan kebohongan. Yang ketiga, wa ta'wil al-jahilin, begitu juga ta'wil
takwil yang dilakukan orang-orang bodoh. Kalau kita baca buku-buku tafsir, baca juga buku-buku hadis dan keterangannya, kita akan temukan banyak orang-orang bodoh yang jahil bi kitabillah, yang jahil terhadap agama Allah, meriwayatkan berbagai macam periwayatan dan penafsiran yang membuat agama Allah kehilangan keindahan dan keharuman. Jadi yang akan membawa ilmu ini dengan sebenar-benarnya adalah orang-orang yang adil, yang membersihkan ajaran Allah dari tahrif yang dilakukan kaum ghulat dan ekstremis, kebohongan yang dilakukan oleh ahli batil, dan takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil dan bodoh. Hadis ini diriwayatkan 12 sahabat Nabi kita, ada yang muttasil, ada yang mursal. Kalau kita temukan hadis ini, kita temukan apa? Hadis ini betul-betul sejalan dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah. Tapi ternyata para ahli hadis bersama-sama membaifkan hadis ini. Agar apa? Agar kebohongan-kebohongan yang terdapat dalam riwayat-riwayat hadis mereka bisa pertahankan. Karena kalau harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada apa yang diterangkan Nabi pada hadis ini, niscaya sekian banyak riwayat harus dibersihkan. Sekian banyak juga kebohongan dalam buku-buku tafsir harus dihilangkan. Dan kebohongan yang ada ini sebetulnya membuat bulu roma kita merinding. Menggambarkan Nabi dalam gambaran yang tidak layak bagi seorang Nabi yang mulia. Menggambarkan juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dalam gambaran-gambaran yang tidak patut. Begitu juga gambaran mengenai Nabi Allah Musa, yang semua itu kalau seandainya mereka nisbatkan kepada orang awam tidak pantas, apalagi kepada seorang Nabi yang Allah jaga kesuciannya. Ini sebagai peringatan buat kita semua, dan nanti insya Allah kita akan kembali membawa kajian studi kritis terhadap riwayat-riwayat yang datang dari yang dinisbatkan kepada Nabi kita, baik dari kalangan ahlus sunnahnya maupun kalangan-kalangan syiahnya, yang membuktikan betapa banyak kebohongan palsuan yang dipaksakan masuk ke dalam agama Allah. Oleh karena itu kita tidak mau sama sekali berafiliasi kepada kelompok dan golongan manapun, agar mata dan hati tidak dibutakan, walaupun tahu kesalahan kelompok itu tetap dibela. Tetap ingin betul-betul mengikuti manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Demikian tadi kita telah dengarkan di seputar apa itu sunnah. Sunnah adalah Al-Quran. Ya, saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra, dan juga Anis Wali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.